Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan memaparkan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Diplomasi Budaya melalui Beasiswa Pendidikan Tinggi dengan studi kasus mahasiswa internasional di Universitas Andalas. Baik, nama saya Diandra Alvito Pasya dengan NIM 21108530016 dengan dosen pembimbing Dr. Firto Setiaka MSI. Lanjut, latar belakang. Kepentingan nasional merujuk pada tujuan untuk mementingkan hal-hal yang dianggap penting atau prioritas negara dalam menjaga kelangsungan hidup suatu negara baik dalam tingkat domestik maupun internasional. Dengan ini, kepentingan nasional dapat diartikan sebagai tindakan atau solusi jangka panjang yang bertujuan untuk menjaga kestabilan politik, ekonomi, dan keutuhan wilayah. Kepentingan nasional dalam konteks diplomasi budaya juga dapat mencakup upaya negara untuk mempromosikan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan mereka di tingkat global. Diplomasi budaya sendiri berperan penting dalam memperkenalkan identitas budaya suatu negara yang dapat mempererat hubungan antar bangsa dan juga meningkatkan pengaruh internasional melalui saluran non-militer. Negara yang berhasil mengelola diplomasi budaya dapat memperluas soft power-nya yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi opini publik dunia dan membentuk persepsi positif terhadap negara tersebut. Melalui program pertukaran budaya, festival internasional, dan penyebaran karya seni serta media, negara dapat memperkuat hubungan diplomatik dan meningkatkan pemahaman antar budaya. Dalam era globalisasi ini, negara berusaha mengatur hubungan internasional sesuai dengan kebijakan dan sikap negara lain untuk memenuhi kepentingan nasional mereka dengan memperhatikan masalah kebudayaan. Kebudayaan jadi alat diplomasi dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara. Isu kebudayaan menjadi perhatian dunia dalam pelaksanaan diplomasi. Diplomasi budaya menarik perhatian negara-negara yang berupaya mengelola hubungan internasional sesuai dengan kebijakan dan sikap negara-negara lain demi mencapai kepentingan nasional dengan lebih efektif. Diplomasi budaya di era saat ini telah mengalami perkembangan yang signifikan, di mana berbagai instrumen dapat dilakukan untuk mendukung diplomasi budaya. Diplomasi budaya suatu negara dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan negara seperti peningkatan pengaruh di dunia internasional dan diakui oleh negara lain tanpa menggunakan upaya militer. Indonesia dengan kekayaan budayanya seperti batik, wayang, musik tradisional telah berhasil menunjukkan dirinya dalam arena internasional. Ini disertai dengan pengakuan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO terhadap batik dan wayang sebagai warisan budaya. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki kekuatan dalam diplomasi budaya. Diplomasi budaya Indonesia sendiri dilaksanakan dengan berbagai cara atau instrumen, salah satunya adalah menggunakan beasiswa. Beasiswa sebagai instrumen diplomasi budaya Indonesia memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan budaya negara ini kepada dunia. Salah satu program yang menonjol dalam konteks ini adalah Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia atau BSBI yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Program ini menawarkan kesempatan bagi mahasiswa dan seniman internasional untuk belajar tentang seni dan budaya Indonesia melalui pelatihan intensif di berbagai institusi di seluruh negeri. Melalui pengalaman langsung ini, peserta tidak hanya mempelajari teknik seni tradisional, tetapi juga memahami nilai-nilai dan filosofi yang mendasarinya, sehingga mereka dapat menjadi duta budaya di Indonesia di negara asal mereka. Selanjutnya, memilih beasiswa sebagai instrumen diplomasi budaya dalam penelitian ini didasarkan pada faktor yang bersifat multidimensi, di mana secara konseptual, beasiswa berfungsi sebagai medium yang efektif melalui mekanisme pembentukan persepsi positif dan transfer nilai budaya secara organik, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teoritis Joseph Nye mengenai kemampuan negara untuk mempengaruhi melalui daya tarik budaya dan akademik. Pendidikan tinggi menciptakan ruang interaksi intensif yang memfasilitasi proses akulturasi budaya. Selanjutnya, beasiswa memiliki dampak yang strategis seperti yang dijelaskan oleh Chowdaha dalam penelitiannya. Alumni penerima beasiswa cenderung menjadi agen perubahan yang mempengaruhi kebijakan dan persepsi di negara asalnya. Sementara pada aspek temporal menunjukkan studi longitudinal
UNESCO menemukan korelasi positif signifikan antara lama studi dengan pemahaman budaya. Ini membuktikan bahwa interaksi berkelanjutan melalui pendidikan tinggi menciptakan ikatan emosional dan intelektual yang lebih mendalam dibanding program jangka pendek. Sebagian universitas yang ada di Indonesia menerima mahasiswa internasional dari berbagai negara. 3 di antara universitas yang ada di Indonesia yang menerima mahasiswa internasional yaitu Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, dan Universitas Andalas. Pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Universitas Indonesia menerima mahasiswa internasional dengan jumlah 1.320 orang mahasiswa internasional dari 61 negara. Pada tahun 2023, Universitas Pajajaran tercatat menerima mahasiswa internasional dengan jumlah 676 orang mahasiswa internasional. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah mahasiswa internasional yang mendaftar di Universitas Andalas menunjukkan hal yang positif. Dari tahun 2020 hingga tahun 2025, Universitas Andalas berhasil menarik mahasiswa dari berbagai negara termasuk Vietnam, Malaysia, Laos, Kamboja, Afghanistan, dan Madagaskar. Di mana jumlah total dari tahun 2020 sampai dengan 2025 mahasiswa internasional berjumlah 113 orang. Pada tahun 2020 jumlah mahasiswa internasional tercatat 30 orang dan angka ini meningkat menjadi 70 orang pada tahun 2005. Peningkatan ini mencerminkan upaya Universitas Andalas dalam memperluas jaringan internasional dan meningkatkan reputasi akademiknya di mata dunia. Pada bulan Januari awal tahun 2005 tercatat mahasiswa internasional Universitas Andalas total berjumlah 110 orang mahasiswa dari berbagai negara. Data ini tercatat dalam laporan Kantor Layanan Internasional Universitas Andalas. Hubungan antara beasiswa internasional dan diplomasi budaya sangat penting dalam konteks pendidikan. Melalui program beasiswa, Universitas Andalas tidak hanya memberikan akses pendidikan kepada mahasiswa asing, tetapi juga berperan dalam memperkenalkan budaya Indonesia kepada mereka. Khususnya budaya yang diperkenalkan oleh Universitas Andalas adalah budaya Minangkabau dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal Minangkabau. Dalam programnya, Universitas Andalas sendiri memberikan program kepada mahasiswa internasional berupa acara Cultural Day yang diadakan dalam setahun sekali dan acara yang diselenggarakan oleh Kantor Layanan Internasional Universitas Andalas, yaitu mengunjungi daerah yang ada di Sumatera Barat, seperti Kota Payakumbuh, Saulunto, dan Bosangkar. Hal ini sejalan dengan upaya diplomasi budaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara negara dari masing-masing mahasiswa internasional. Kemudian lanjut ke rumusan masalah, yaitu penelitian ini berfokus pada bagaimana efektivitas diplomasi budaya Indonesia melalui program beasiswa pendidikan tinggi dengan studi kasus mahasiswa nasional mahasiswa internasional Universitas Andalas. Dalam kasus ini, bagaimana program beasiswa pendidikan tinggi mampu menjadi instrumen diplomasi budaya yang efektif dalam memperkenalkan dan menyebarkan nilai-nilai budaya Indonesia kepada mahasiswa internasional. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam melaksanakan diplomasi budaya melalui beasiswa, serta bagaimana persepsi dan pengalaman mahasiswa internasional terhadap budaya Indonesia setelah mengikuti program beasiswa internasional. Pada akhirnya, penelitian ini berupaya untuk mengetahui apakah diplomasi budaya yang dilakukan melalui beasiswa pendidikan tinggi memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan terhadap pandangan serta hubungan internasional para penerima beasiswa terhadap Indonesia. Lanjut, oke, kita ke pertanyaan penelitian. Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang timbul dari penelitian ini adalah bagaimana dampak diplomasi budaya Indonesia melalui beasiswa pendidikan tinggi terhadap mahasiswa internasional yang ada di Universitas Andalas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak diplomasi kebudayaan Indonesia melalui beasiswa pendidikan tinggi dengan studi kasus mahasiswa internasional yang ada di Universitas Andalas melalui pertukaran belajar. Penelitian ini mengkaji fungsi program beasiswa sebagai instrumen diplomasi budaya, mempromosikan citra dan nilai budaya Indonesia, serta kontribusi pengalaman belajar mereka di Universitas Andalas terhadap persepsi dan apresiasi budaya Indonesia.
Manfaat penelitian. Eh, dalam penelitian ini ada dua manfaat yang dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademik dan manfaat praktis. Manfaat akademik: melalui penelitian ini dapat diketahui dampak diplomasi budaya yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara asing eh, terhadap dunia pendidikan. Melalui diplomasi budaya terciptanya sebuah hubungan dan dikenalnya budaya yang ada di Indonesia. Diplomasi budaya melalui pendidikan seperti adanya program beasiswa bagi mahasiswa internasional yang menggali ilmu di Indonesia, terkhususnya di Universitas Andalas, Sumatera Barat. Mahasiswa internasional tersebut dapat mempelajari dan mengenal nilai-nilai budaya yang ada di Minangkabau. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian diplomasi budaya di bidang hubungan internasional dengan menyoroti peran program beasiswa perguruan tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa eh, bagaimana sektor pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memperkenalkan budaya Indonesia sekaligus memperkuat hubungan internasional. Studi kasus mahasiswa asing di Universitas Andalas menawarkan data nyata yang dapat digunakan untuk memahami lebih dalam tentang kaitan antara pendidikan, pertukaran budaya, dan diplomasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi studi-studi yang lain membahas strategi diplomasi budaya melalui pendidikan. Kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat meningkatkan program beasiswa dengan melakukan evaluasi terhadap beasiswa yang ada, baik dari segi kurikulum, fasilitas, maupun dukungan yang diberikan kepada mahasiswa internasional. Tidak hanya itu, manfaat praktis selanjutnya adalah menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk membangun kemitraan atau berkolaborasi dengan mahasiswa internasional dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah. Bagi Universitas Andalas, dapat mendirikan dan meningkatkan kenyamanan asrama bagi mahasiswa internasional. Studi pustaka. Eh, Studi pustaka yang pertama, studi pustaka bertujuan untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian tentang diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia dengan beberapa negara dalam berbentuk pertukaran mahasiswa. Tinjauan pertama berasal dari artikel jurnal yang berjudul Cultural Diplomacy in Higher Education: The Role of International Scholarship in Indonesia, yang ditulis oleh Mulyana dan Rahman dalam artikel Mulyana dan Rahman. Selanjutnya yaitu artikel jurnal yang berjudul The Impact of International Student Scholarship and Cultural Exchange: A Case Study of Indonesian Universities, yang ditulis oleh Sari dan Hidayati. Dalam penelitian ini mereka menjelaskan dan mengeksplorasi apa dampak dari beasiswa pendidikan tinggi terhadap pertukaran budaya di universitas-universitas yang ada di Indonesia, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana beasiswa pendidikan tinggi berperan dalam memfasilitasi pertukaran budaya di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Cultural Diplomacy through Higher Education: Analyzing the Experience of International Student in Indonesia. Ini memberikan analisis yang mendalam tentang bagaimana pendidikan tinggi dapat berfungsi sebagai sarana diplomasi di Indonesia. Artikel jurnal ini ditulis oleh Widya Astuti. Selanjutnya yang keempat yaitu International Scholarship as a Tool for Cultural Diplomacy: Insight from Indonesian Higher Education, yang ditulis oleh Pratiwi dan Setiawan, yang mengungkapkan bahwa beasiswa internasional dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk diplomasi budaya. Yang terakhir, yang kelima, yang berjudul dengan Beyond Hegemony: How KNB Scholarship Program Redefines Indonesia's Soft Power and Global South Knowledge Production, yang ditulis oleh Christopher Paller-Geral, di mana artikel jurnal ini menganalisis bagaimana program beasiswa kemitraan negara berkembang dalam kurung KNB yang diluncurkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian kerangka konseptual.
Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep atau teori yang ditemukan oleh Jessica C. E. Genehag and Mark C. Dunford dalam bukunya yang berjudul Searching for a Cultural Diplomacy, yang dimana menjelaskan bahwa diplomasi budaya didefinisikan sebagai penggunaan budaya oleh aktor non-negara dan pemerintah untuk mempengaruhi opini publik di luar negeri dan memajukan kepentingan nasional melalui pertukaran budaya, termasuk pendidikan, seni, dan media. Genohack menawarkan perspektif alternatif mengenai diplomasi budaya yang dipandang bukan sebagai alat monolitik, melainkan sebagai proses dinamis yang bentuknya ditentukan oleh konteks historis, relasi kekuasaan, dan mentalitas budaya pelakunya. Kerangka teori ini menyediakan lensa yang berguna untuk menganalisis dampak beasiswa Indonesia di Universitas Andalas, melampaui pendekatan instrumentalis tradisional yang seringkali mengabaikan kompleksitas interaksi budaya. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam tentang diplomasi budaya dapat dicapai melalui analisis yang mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi hubungan antar budaya. Inti dari teori Genohack terletak pada 3 pilar utama yang saling terkait. Pilar pertama adalah relasi kekuasaan, di mana diplomasi budaya dipandang sebagai arena negosiasi kekuasaan asimetris. Genohack menekankan pentingnya transformasi relasi dari asimetris menjadi resiprokal melalui interaksi budaya. Dalam konteks beasiswa, hal ini berarti menganalisis bagaimana Indonesia sebagai pemberi beasiswa dan mahasiswa internasional sebagai penerima saling mempengaruhi dan mengubah persepsi satu sama lain melalui interaksi akademik dan sosial yang terjadi di lingkungan universitas. Kemudian, pilar kedua adalah jarak budaya yang menjadi faktor penentu keberhasilan diplomasi budaya. Kemampuan untuk menavigasi jarak budaya ini mencakup perbedaan linguistik, sosio-religius, dan akademik. Pilar ketiga adalah peran aktor non-negara, di mana Genohack mendekonstruksi monopoli negara dalam diplomasi budaya. Dalam konteks ini, aktor seperti universitas, komunitas lokal, LSM, dan individu mahasiswa berfungsi sebagai agen diplomasi yang seringkali lebih efektif karena pendekatan mereka yang bersifat bottom-up dan otentik. Dengan melibatkan berbagai aktor non-negara, diplomasi budaya dapat menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal dan mahasiswa internasional. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian dipakai pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan etnografi kritis untuk menganalisis pengalaman mahasiswa internasional terhadap budaya Indonesia di Universitas Andalas dengan fokus pada bagaimana diplomasi budaya terwujud melalui beasiswa bertingkat tinggi. Menurut John W. Creswell, etnografi kritis adalah metode penelitian yang tidak hanya berusaha untuk mendeskripsikan budaya, tetapi juga untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak kelompok yang seringkali terpinggirkan dalam masyarakat. Dalam penuturan lainnya, John W. Creswell mengatakan bahwa etnografi kritis bertujuan untuk memberikan suara kepada mereka yang biasanya tidak terdengar dalam lingkungan yang dominan. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks penelitian ini karena mahasiswa nasional seringkali menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan budaya baru dan mungkin merasa terpinggirkan dalam lingkungan akademis yang berbeda. Dalam pengertian lainnya, etnografi kritis adalah metode penelitian yang mendalami objek yang diteliti dengan cara menyeluruh. Etnografi kritis dalam hubungan internasional merupakan pendekatan metodologis yang menggabungkan metode etnografi tradisional seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen dengan perspektif teori kritis yang fokus pada relasi kuasa, konstruksi wacana, dan praktik hegemoni dalam politik global. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena sosial, tapi juga mengkritik suatu dominasi yang tertanam dalam interaksi internasional, termasuk dalam praktik seperti diplomasi budaya, kebijakan pendidikan, atau program pertukaran mahasiswa. Oke, jenis penelitian.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana menurut John Wickershaw, penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap penting oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan. Eh, batasan penelitian untuk Tujuan dari batasan penelitian adalah untuk memudahkan penulis dan memfokuskan penulis terhadap topik penelitian agar pembahasan tidak keluar dari topik yang telah ditentukan, sehingga penulis akan meneliti apa saja yang telah dilakukan Indonesia untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui beasiswa internasional yang ditujukan kepada mahasiswa internasional. Unit dan tingkat analisis. Unit analisis yang merujuk pada entitas atau objek yang menjadi fokus utama dalam penelitian atau analisis data. Dalam penelitian sosial atau ilmu-ilmu lainnya, unit analisis bisa berupa individu, kelompok, organisasi, negara, peristiwa, atau bahkan konsep abstrak seperti ide atau nilai. Pemilihan unit analisis sangat penting karena memenuhkan jenis data yang akan diperlukan dan cara interpretasi hasil penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah mahasiswa internasional yang ada di Universitas Andalas. Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa internasional dipilih karena mereka mewakili kelompok yang memiliki pengalaman dan tantangan unik terkait adaptasi budaya, bahasa, serta sistem pendidikan yang dapat mempengaruhi persepsi dan uh, pengalaman akademis mereka. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi mendalam dari responden mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka terkait diplomasi budaya melalui beasiswa pendidikan tinggi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur di mana peneliti memiliki panduan pertanyaan yang fleksibel namun tetap terarah untuk menggali berbagai aspek yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan mahasiswa internasional di Universitas Andalas yang merupakan unit analisis dalam studi ini. Selanjutnya itu teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode ethnographic yang memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial dalam konteks budaya yang lebih luas. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa internasional di Universitas Andalas yang bertujuan untuk menggali pengalaman mereka terkait beasiswa tinggi dan dampaknya terhadap diplomasi budaya. Selanjutnya, sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan. Pada bab ini penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, temuan dari studi pustaka, penjabaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian. Metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, batasan masalah, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan. Bab 2, kepentingan nasional Indonesia dalam diplomasi budaya melalui beasiswa perguruan tinggi. Bab ini menjelaskan tentang kepentingan nasional Indonesia dalam konteks diplomasi budaya dan peran diplomasi budaya dalam mencapai kepentingan Indonesia atau kepentingan nasional Indonesia, serta menjelaskan bagaimana diplomasi budaya berperan dalam kepentingan nasional. Bab 3, implementasi beasiswa sebagai instrumen dalam diplomasi budaya di Universitas Andalas. Bab ini berisi program beasiswa yang digunakan oleh Universitas Andalas untuk mahasiswa internasional, dampak dan peran beasiswa bagi mahasiswa internasional dalam memperkenalkan budaya Indonesia, serta bagaimana pengalaman mahasiswa internasional di Universitas Andalas terhadap budaya Indonesia. Bab 4, analisis dampak dari diplomasi budaya terhadap kepentingan nasional Indonesia. Bab ini berisi hasil dari analisis diplomasi budaya terhadap mahasiswa internasional di Universitas Andalas, dan pada bab ini menyajikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan temuan-temuan yang telah diperoleh dari wawancara dengan mahasiswa internasional, serta analisis terhadap data yang telah dikumpulkan.
Selanjutnya bab 5 kesimpulan. Bab terakhir pada penelitian ini memaparkan bab terakhir pada penelitian ini memaparkan terkait kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab sebelumnya, termasuk saran dari penulis untuk pihak yang terlibat dan kepada peneliti selanjutnya yang dapat melanjutkan penelitian ini dengan merujuk pada literatur lain agar penelitian menjadi lebih baik. Baik. Eh, Bab 2, kepentingan nasional Indonesia dalam diplomasi budaya Indonesia melalui beasiswa perguruan tinggi. Bab ini mengkaji secara dalam konsep kepentingan nasional dalam konteks diplomasi serta peran esensial diplomasi budaya dalam mencapai tujuan-tujuan nasional Indonesia, khususnya melalui instrumen beasiswa perguruan tinggi. Pembahasan akan berfokus pada bagaimana promosi nilai-nilai, tradisi, dan kebudayaan Indonesia di tingkat global melalui pendidikan yang dapat secara strategis mendukung stabilitas politik, ekonomi, dan keutuhan wilayah tanpa perlu mendefinisikan secara eksplisit diplomasi budaya atau daya tarik non-militer. Poin pada bab ini yaitu konseptualisasi kepentingan nasional dalam hubungan internasional, yang dimana ada definisi dan prioritas kepentingan nasional, kemudian kepentingan nasional dalam konteks hubungan internasional, peran diplomasi, kemudian ada juga peran diplomasi budaya dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia melalui beasiswa perguruan tinggi, di mana terdapat juga poin dalam hal ini yaitu memperanakan identitas budaya dan meningkatkan pengaruh internasional. Kemudian juga penciptaan jembatan pemahaman dan akulturasi budaya. Dan juga membentukkan jaringan alumni dan agensi perubahan. Poin selanjutnya juga Universitas Andalas sebagai aktor dalam implementasi diplomasi budaya. Dalam poin ini adanya tren peningkatan mahasiswa internasional di UNAN, kemudian integrasi nilai-nilai lokal Minangkabau dalam program universitas. Selanjutnya yaitu poin selanjutnya yang keempat, mekanisme diplomasi budaya melalui beasiswa perguruan tinggi di UNAN. Di mana ada dalam poin ini ada tahap seleksi dan orientasi mahasiswa internasional, interaksi multikultural dan akulturasi selama studi, dampak pasca beasiswa dan jaringan alumni. Poin terakhir itu kontribusi beasiswa dalam memitigasi stereotip dan bangun jaringan strategis, yang dimana dalam poin ini ada mitigasi stereotip negatif melalui narasi personal dan juga pembangunan jaringan alumni global sebagai mitra strategis. Selanjutnya bab 3 yang berjudul implementasi beasiswa sebagai instrumen dalam diplomasi budaya Indonesia di Universitas Andalas. Bab ini menyajikan analisis mendalam mengenai bagaimana program beasiswa di Universitas Andalas dioperasikan dan diimplementasikan sebagai alat strategis dalam diplomasi budaya Indonesia. Pembahasan ini berfokus pada struktur kebijakan institusional yang mengatur beasiswa, tantangan krusial dalam adaptasi linguistik dan sosial budaya yang dihadapi oleh mahasiswa internasional, serta peran timbal balik yang mereka mainkan sebagai duta budaya informal. Dalam bab 3 ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah kebijakan institusional program beasiswa Universitas Andalas untuk mahasiswa internasional sebagai gerbang diplomatik. Dalam poin ini yang pertama adalah ragam skema beasiswa, alokasi dana dan target kualitas. Kemudian ada juga motivasi mahasiswa asing dan peran beasiswa sebagai katalisator pilihan. Kemudian kebijakan kampus sebagai batasan diplomatik dan penyedia beasiswa. Selanjutnya yang poin kedua itu tantangan linguistik dan administratif dalam proses adaptasi awal. Dalam poin ini ada kesenjangan BIPA dan frustasi komunikasi di kelas. Kemudian dilanjutkan dengan upaya mitigasi bahasa dan strategi
KLI, Kantor Layanan Indonesia, menuju wajib BIPA, Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Selanjutnya itu fasilitasi administratif dan perjuangan melawan birokrasi negara asal. Kemudian kita lanjut ke poin 3, itu peran beasiswa dalam adaptasi dan pemahaman budaya Indonesia. Di mana dalam poin ini yaitu fasilitasi adaptasi bahasa Indonesia dan sosial budaya. Kemudian dilanjutkan dengan keterlibatan dalam kegiatan budaya lokal. Kemudian juga pengembangan pemahaman komparatif lintas budaya. Selanjutnya poin keempat itu peran mahasiswa internasional sebagai duta budaya informal dan agen promosi. Dalam poin ini ada beberapa anak poin juga, itu partisipasi aktif dalam event budaya dan pengalaman otentik. Dilanjutkan dengan promosi citra real Indonesia dan mitigasi stereotip. Kemudian poin kelima yaitu tantangan non akademik dan kebijakan universitas bagi mahasiswa internasional. Dalam poin ini adanya hambatan administratif dan diplomatik. Kemudian dilanjutkan dengan kebijakan khusus universitas dan dampaknya. Kemudian yang terakhir dilanjutkan dengan tantangan integrasi komunitas dan kesejahteraan personal. Lanjut ke bab 4 yaitu analisis dampak dari diplomasi budaya melalui beasiswa perguruan tinggi terhadap kepentingan nasional Indonesia di Universitas Andalas. Bab ini menyajikan analisis mendalam mengenai dampak pelaksanaan diplomasi budaya melalui program beasiswa perguruan tinggi di Universitas Andalas terhadap pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan dalam konteks ini dipahami sebagai upaya untuk mempromosikan nilai-nilai tradisi dan kebudayaan Indonesia di tingkat global yang pada gilirannya mampu meningkatkan pengaruh negara di dunia internasional dan mendapatkan pengakuan tanpa perlu menggunakan upaya militer. Analisis ini menggunakan 3 pilar utama dari kerangka konseptual diplomasi budaya yang dipaparkan oleh Jessica Gineheg dan yaitu relasi kekuasaan, jarak budaya, dan peran aktor negara. Dalam bab 4 ini ada 3 poin, yaitu relasi kekuasaan dan negosiasi kekuasaan, di mana dalam poin ini adanya kebijakan afirmatif kampus untuk mahasiswa asing dalam kurung kuota dan fasilitas. Kemudian dilanjutkan dengan tingkat partisipasi mahasiswa asing dalam pengambilan keputusan kampus. Yang ketiga itu rasio dosen pembimbing khusus untuk mahasiswa internasional. Selanjutnya, jarak budaya dan adaptasi budaya mahasiswa internasional di Universitas Andalas. Jarak budaya merupakan variabel kritis yang mempengaruhi keberhasilan diplomasi budaya, mencakup perbedaan linguistik, sosial-religius, dan akademik. Mahasiswa internasional di UNAN menghadapi tantangan signifikan dalam adaptasi, terutama terkait hambatan bahasa dan norma Minangkabau yang kental dan terkadang terkesan konservatif. Dalam poin ini dipaparkan beberapa anak poin, yaitu kemampuan bahasa Indonesia mahasiswa internasional dan program yang diberikan oleh Universitas Andalas. Selanjutnya itu frekuensi interaksi mahasiswa internasional dengan mahasiswa lokal. Yang ketiga, tingkat penggunaan layanan konseling budaya yang untuk mahasiswa internasional. Selanjutnya poin terakhir yaitu mahasiswa internasional dan Universitas Andalas sebagai agensi aktor non-negara, civil society agency dalam pembangunan jaringan non-negara. Dalam poin ini dipaparkan beberapa anak poin. Yang pertama adalah keterlibatan mahasiswa internasional dalam UKM yang ada di Universitas Andalas. Kemudian yang kedua, kolaborasi atau bergabung dengan komunitas lokal yang berada di luar kampus. Selanjutnya itu bab 5, kesimpulan. Bab ini menyajikan kesimpulan komprehensif dari penelitian mengenai efektivitas diplomasi budaya melalui beasiswa pendidikan tinggi dengan studi kasus mahasiswa internasional di Universitas Andalas.
Baik, berdasarkan hasil analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa program beasiswa pendidikan tinggi di Universitas Andalas merupakan instrumen diplomasi budaya yang efektif dan strategis dalam memajukan kepentingan nasional Indonesia. Beasiswa ini berhasil memperkenalkan identitas budaya Minangkabau sebagai bagian integral dari kekayaan nasional dan memperkuat hubungan antar bangsa melalui penciptaan jembatan pemahaman yang berkelanjutan. Keberhasilan ini bergantung pada pemanfaatan peran aktor negara dan kemampuan mahasiswa dalam menavigasi jarak budaya yang pada akhirnya meningkatkan pengaruh Indonesia di dunia internasional. Meskipun demikian, efektivitas maksimum diplomasi budaya UNAN saat ini terambat oleh keterbatasan pendanaan yang signifikan untuk program budaya mandiri dan adanya celah dalam dukungan bahasa yang komprehensif. Eh, Sekian pemaparan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Diplomasi Budaya melalui Beasiswa Perguruan Tinggi, Studi Kasus Mahasiswa Internasional di Universitas Andalas. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan.